Sudah paham. Tanda-tanda kematian pasti itu yang pertama adalah kaku mayat. Kaku mayat. Yang kedua adalah lebam mayat. Ibu sering mengurus jenazah, saya yakin. Ibu-ibu apalagi kader atau Pak RT, Pak RW sudah sering mengurus mayat. Kalau sudah ada kaku mayat ataupun lebam mayat itu saya jelaskan Pak. Adanya biasanya di daerah-daerah yang tertekan, seperti warna apa ya warnanya? Iya, yang warna apa? Tidak ada lagi oksigen di situ, seperti puncak pasi begitu. Nah, itu namanya lebam mayat. Biasanya di telinga-telinga di sini itu daerah-daerah paling ujung ataupun yang ya sudah dua ya. Syaratnya dihentikan ini adanya pasien sudah bangun, adanya tanda kematian pasti. Yang ketiga adalah penolong sudah datang, penolong yang mahir nih, datang dengan ambulannya, dengan alat-alatnya. Kita kan bantu nih nggak pakai alat nih, hanya pakai badan doang dan teman datang untuk ambulannya tuh, baik dari tubuh ibu, dari brimob, dari dinkes, datang dia dengan alatnya satu gerobak tuh datang ke siap tuh. Nah, kita mundur tuh, karena ini kan kita orang yang pertama, kita mundur, berikan mereka kesempatan karena mereka sudah pasti ahli dan sudah pasti lengkap. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat apa? Kita sudah capek, udah berkeringat jagung, datang teman juga lebih capek juga. Ya sudah, mau ngapain lagi? Daripada kita pingsan lagi, mending hentikan. Iya, daripada tolong pingsan. Nah, bingung teman jalan lah, yang mau saya tolong yang mana nih? Udah dua nih. Jadi hentikan. Udah hentikan. Kalau saya, Bu Wiwi, Bu Andika, Pak Anses sudah nolong nih, sudah setengah jam, 2 jam ini. Nah, sudah ya tidak ada respon, sudah berhenti. Ataupun yang terakhir ada syarat. Pokoknya kita menemukan nih di jalan raya, udah menjalik kan. Menemukan di jalan raya terus kecelakaan tuh Pak. Kecelakaan sudah jatuh, kegilas lagi, keputus lah badannya sama kepalanya. Coba kita, oh ya Mustaqim kemarin ngajarin saya BHD. Udah kepalanya di sana, badannya di sini. Ya kamu tiup biasa ya bagiannya, nggak bisa hidup udah bisa itu udah bisa lagi udah. Nah, jadi nggak usah dikerjakan. Kalau kepalanya di sana terus badannya di sini, ya nggak usah lagi dia JP, udah mati itu. Ya udah mati. Jadi begitu ya. Bapak Ibu, mungkin ada tambahan Pak Ansel? Terima kasih untuk Pak Mustaqim. Kita tepuk tangan dulu Pak Mustaqim. Kayaknya kalau saya sama Pak Mustaqim ngomong, itu kayak kurang enak. Jadi saya minta mungkin Ibu atau Bapak bisa maju ke depan untuk kasih contoh atau kasih praktekan. Setuju? Setuju. Habis itu nanti saya tes lagi, itu kan prakteknya. Nanti saya tes lagi. Yang kami ngomong sudah mengerti atau belum? Kalau belum, saya kasih kesempatan untuk tanya. Ya, ada pertanyaan? Kalau belum, saya kasih kesempatan. Kalau diam, berarti sudah mengerti semua. Boleh, silakan Pak. Ya. Saya mau nanya kalian dulu Pak. Ini kan ditemukan keadaan pingsan Pak ya. Terus kemudian saya tanyakan ini bahwa kita di masyarakat sering menemukan orang pingsan di saat keluarganya ada yang meninggal. Nah itu, apakah penanganannya seperti hal seperti ini? Karena sering terjadi begitu ada orang meninggal tiba-tiba pingsan. Lah orang buta, orang begini, orang masih minyak angin, orang begini segala macam. Selimut penuh itu kan. Namun terbesar juga. Nah, apakah penanganan tersebut hal ini biarkan seperti ini juga apa hal lain yang saya lakukan dalam jelasnya biar nanti itu biar pada paham kan sering nemuin coba. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erwin, luar biasa. Pertanyaan tepuk tangan dulu. Karena memang apa yang dialami itulah kenyataan di lapangan dan yang kita rasakan. Pertanyaan tadi, apa kalau saat kita menghubungi kita terhadap memang
harus kita lakukan. Makanya kita lakukan adalah ada tahapnya. Pertama adalah dengan cara prinsipnya 3A, tetap 3A. Setelah itu dengan cara memanggil, tepuk bahu, berikan rasa nyeri. Tetap. Tadi Pak Mustaqim udah jelaskan. Ada 4 syarat untuk kita berhenti pompa jantung. Yang pertama, ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat? Yang pertama apabila sudah sadar atau merasakan sakit. Yang kedua, bila ada kaku mayat atau lebam mayat. Yang ketiga, bukan situ Pak, bukan. Nah, ya, yang ketiga ada penolong datang, penolong yang mahir atau yang ahlinya datang. Yang selanjutnya apabila kita capek. Jadi itu baik, ada ya. Kita tetap melakukan protap itu. Kita berhentikan apabila kita menemukan syarat-syarat tadi. Baik ditambahkan oleh Pak Mustaqim. Ya, terima kasih Bang Ser. Izin Pak RW, saya sedikit menambahkan. Tadi kasusnya seperti ini. Ada keluarga kita yang musibah atau meninggal. Di saat ada musibah pasti kan semuanya sedih. Di kita nih, tidak di sini, tidak di dekat rumah saya, ada salah satu orang yang pingsan, kan Pak RW ya? Nah, penanganannya sama. Kalau dia pingsan sambil duduk, baringkan. Kalau lagi apa tuh? Lagi jongkok, baringkan. Nah, itu. Terus hindari kerumunan. Berikan tempat untuk pertukaran oksigen yang bagus. Setelah itu sudah aman, sudah 3A itu ya, sudah masuk ya. Setelah itu kembali ke pertama, dipanggil. Eci bangun, kagak bangun. Eci bangun, kagak bangun. Berikan rangsangan. Orang yang kalau pura-pura pingsan atau setengah pingsan dengan rangsangan begini nih, tak mutar, apa ini? Ya, bangun dia ya. Artinya itu tidak sampai pingsan. Begitu Pak RT, itu tidak Pak RW, itu tidak sampai pingsan. Tapi kalau orang yang pingsan benaran, mau diginikan dia gak bakalan bangun. Nah, setelah itu kita lanjutkan cek nadi. Tidak ada nadi, telepon. Setelah telepon, pijat jantung. Setelah pijat jantung, minta lagi yang lain bantuin. Datang yang petugasnya, serahkan. Tetapi alur ini atau cara dari 1 sampai akhir itu kita laksanakan apabila pasiennya tidak sadar. Seumpamanya kita sudah panggil, Eci, bangun, udah selesai. Posisikan yang bagus, seperti posisi mantap. Tidurkan dulu, kita lihatkan napas tidak, diajak ngomong, siapa namanya, rumahnya di mana, sudah berapa utangnya. Nah, itu kalau mau tanya utang itu mau dibayarin, nah, itu pasien sadar tuh, artinya dia sadar. Nah, mungkin itu Pak RW penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Baik, untuk selanjutnya saya mohon. Jadi kami juga ingin tahu di saat kami teriak-teriak ini udah mengerti belum? Ya toh, supaya apa yang kami share ini bisa bermanfaat. Mungkin saya minta 1 orang yang mau maju ke depan, mau memberikan percontohan tekan jantung atau kompres dada yang benar. Ayo, mungkin Ibu. Kader, mana? Ya, kader. Tepuk tangan buat kadernya. Bu, ini sebentar dulu. Ini tiba-tiba umpama
ibu lagi ngobrol nih, biasanya ibu sana ngobrol ya, ibu ngobrol karena ngobrolnya menyinggung perasaan. Kadang-kadang begitu, ya nggak bang? Kadang-kadang begitu, karena menyinggung perasaan, duduk, diam, jatuh. Tiba-tiba ibu lihat, kok ini ada teman saya yang jatuh, yang tidak sadar, apa yang ibu lakukan? Silakan ibu. Ya. Jangan inai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya udah. Saya Pijat ya. Pijit bisa ya, Bu. Pegang seneng. Kalau misalkan pas posisi memanggil, kita mau langsung memposisikan diri atau terserah ibu. Ya, ini anggap aja kami nggak ada, anggap kami nggak ada. Ada orang lagi. Nanti dulu Baru kita koreksi sama-sama, ya, supaya kita belajar dari yang kita lakukan supaya untuk lebih baik. Oke, anggap aja kami nggak ada. Ibu ada yang teman nih yang habis cerita gosip karena dia tersinggung, karena dia duduk diam jatuh. Nah, sekarang ibu bagaimana nih kalau ada temannya yang jatuh, datang ibu tolong. Tidak jawab. Tidak sadar juga. Dia diam aja. Di mana buntutnya? Oh ya, buntutnya. Oke, sebentar ibu. Kadang-kadang kita cek lagi, tidak adanya berapa lama ibu cek? Oke, 10 detik. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Nanti saya kasih dia buat ibu. Oke, 10 detik ya. Oke, setelah 10 detik ini nadanya tidak ada. Apa yang ibu lakukan? pompa jantung. Bu, izin bu, biar dia teman berkarya, jangan kerjasama. Kerjasamanya nanti. Nanti kalau ada kejadian benaran bekerjasama. Oke ibu ya. Lanjut bu. Nadinya berhenti bu. Apa langkah selanjutnya? Oke, silakan bu. Syarat-syarat pompa jantung apa sih tadi? Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, yang kedua. Nah, tangan apa Pak? Tangan yang lemah di bawah, yang kuat di atas. Ibunya kalau yang senang tuh yang lemahnya di bawah. Nah, kita pengen yang kuat. Kan bagaimana mau dorong kalau yang lemah di bawah? Yang kuat ibu di bawah, yang lemah biar dorong. Oke, asik bu. Oke, ya. Apalagi bu? Ada lagi? Tidak boleh? Oke. Atau sejajar dengan? Luar biasa. Tepuk tangan. Lanjut dengan kita hitungan 1 sampai 30. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bapak bisa nampak terusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Tepuk tangan, luar biasa. Oke bu. Yang jadi saya tanyakan,
periode atau 5 sih. Tepuk tangan luar biasa. Kami bangga sekali Bu. Kami senang. Kalau minimal setidaknya paham. Oke, selanjutnya. Setelah 5 periode nih, apa langkah selanjutnya? Oke, itu 30 kita memegang apa? Ini setelah ibu 30 sampai 5 kali, apa yang ibu lakukan kembali? Luar biasa. Cek kembali, Nadi, tepuk tangan lagi. Luar biasa. Oke, setelah itu tiba-tiba kecilnya ini cek Nadi udah ada nadinya walaupun telat. Apa lagi selanjutnya? Oke, sebelumnya cek dulu jalan napasnya, ada napas atau tidak. Tiba-tiba ada nih hembusnya udara yang kita rasakan. Lihat dadanya udah naik dikit nih. Apa yang kita lakukan lagi? Posisi memposisikan pasien miring. miring atau posisi mantap. Oke, tepuk tangan buat ibu. Baik, setelah melihat ada ibu kader yang praktek, ada nggak yang mau kasih koreksi? Ada yang kurang nggak tadi? Oke, boleh. Woi, Pak RT mau kasih. Oke, kalau angkat udah tadi Pak. Ada lagi kasih? Ada lagi. Ada lagi? Kalau ada yang ingat, saya kasih hadiah lagi. Ada yang perhatiin nggak tadi? Ayo. Yang 3 langkah yang 3A. ya 3A yang Oke, 3A. Memang tadi ibu tidak sebut 3A ya? Oke, 1. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi yang paling vital tadi. Yang paling vital sekali. Yang terlupakan. Yang terlupakan oleh ibu. Ada lagi? Coba ingat. Siapa yang ingat, saya kasih hadiah. Oh, kasih informasi atau bantuan. Tepuk tangan buat bapaknya, luar biasa. Walaupun saya mengerti Pak, Bapak ngambil informasi tapi maksud tujuan adalah panggil bantuan. Tadi ibu lupa, tidak ada panggil bantuan setelah cek nadinya, tidak ada. Karena kami ingatkan, bisa cek nadi tidak ada, waktu itu adalah 10 detik, karena tidak ada maka kita panggil bantuan, hubungin rumah sakit terdekat atau 118 atau 112. Pak, baru 3 orang saya kasih hadiah. 1, ibu, bapak, 3 orang saya kasih hadiah. Ini masih ada hadiah nih. Yang bapak tadi Bapak, sini Pak, silakan. Siapa lagi satunya? Sama ibu bukan? Oh, ibu. Lupa saya sini ada yang boleh bisik di sini. Silakan. Bapak santai-santai dapat tadi ya. Mereka dengar Pak. Ibu tadi ya? Pak RW berkenan. Di rumah. Erwin. Ayo kasih Pak RW. Dampingin Bu, dampingin. Ya, silakan. Yang nomor 2, ibu yang kedua, Pak. Dari Lo maksud Pak RW? Bilang lagi. Oh, Terima kasih. Oh. Bapak. Iya Pak. Tahan. Nah, gitu ya. Baik, ini masih ada hadiahnya. Maka tadi saya sengaja siapa yang berani ke depan. Jadi ada kalau ada yang berani pasti ada Pak yang bisanya. Iya. Oke, baik Bu, izin sebelum kami menutup, saya memberikan kesempatan sekali lagi. Ada yang mau bertanya atau ada yang perlu disampaikan? Nanya, setelah itu pas
fasilitas ada, apa yang seharusnya yang bagus yang kita lakukan? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik, pertanyaan setelah pasien itu sadar apa yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama tadi kita udah jelaskan posisi mantap. Setelah posisi mantap kita tanya, sadar ini penuh atau enggak? Sadar penuh itu bagaimana? Pertama, dia ingat dengan namanya, dia tahu rumahnya, dia ingat orang tuanya. Cek betul. Kalau semuanya dia ingat, berarti posisi sadar penuh atau normal. Tapi di saat namanya dia tidak ingat, orang tuanya tidak tahu, rumahnya tidak tahu, berarti segera mengantar ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Kesadaran kita secara logika berpikir, nama aja dia tidak tahu, berarti tidak normal. Ya Bu ya? Apa bisa dilakukan dengan kasih minum gitu Pak? Kasih minum. Ya. Setelah dia belum sadar pun saran bagus jangan. Kenapa? Kenapa? Karena dia kan belum sadar. Dia nama aja nggak tahu. Lebih bagus kita antar ke fasilitas kesehatan yang selanjutnya. Bu, Tidak boleh dikasih. jangan dikasih minum dulu. Kecuali memang. Oke, ada apa lagi? Terima kasih. Minta tolong diluruskan Pak, kan kadang kita menemukan kondisi pasien meninggal atau orang meninggal di dalam kamar mandi, apalagi dengan kondisi beliau ini riwayat penyakitnya tensi tinggi atau pasca stroke. Kadang ada yang beranggapan misalnya senti itu nggak boleh langsung dipindahkan, jadi masih dalam posisi itu ditunggu sampai kita. Kadang kan ada yang beranggapan apa dicek dulu, ada yang coba ditusuk di ujung telinganya gitu. Itu seperti apa? Betul. Iya, kalau nggak ada jam yang biasa lancet itu pasti jam. Ada yang beranggapan seperti itu Pak. Minta tolong diluruskan untuk yang benarnya itu seperti apa. Oke Bu, kata tadi saya menyampaikan kalau kita menemukan keadaan situasi seperti itu, orang tidak sadar atau orang punya riwayat darah tinggi di kamar mandi. Jadi kita tahu langkah sebelum kita menolong harus 3 A. Aman jaga diri kita, aman kebagan pasien. Layak gak di kamar mandi lingkungan atau keadaan, layak gak kita tolong? Kalau nggak layak kita pindahkan dulu lingkungan. Kenapa? Satu, buat posisi kita juga di kamar mandi kan banyak air, pasti licin. Jangan sampai saat kita menolong kita yang jadi korban. Jadi kita tetap pindahkan dulu protapnya. Ini protap itu udah standar internasional, bukan cuma Indonesia, internasional. BHDI itu standarnya dunia. Semua kita wajib tahu. Kenapa? Karena satu, kita nggak tahu kapan itu terjadi dan kepada siapa terjadi. Makanya ilmu ini sangat berubah. Jadi kita kembali lagi, di saat kita menemukan itu, pertama adalah 3A. Aman diri kita, aman lingkungan, aman pasien. Saat kita lihat nih di kamar mandi, luas nggak kita menolong, licin nggak, kalau nggak kita pindahkan dulu, baru kita menolong. Mau urusan yang selanjutnya adalah yang Maha Kuasa. Yang penting kita manusia berusaha dulu. Kuncinya tadi, kita berusaha dulu. Syarat-syarat tadi, kalau saat kita tidak menolong, ada 4 syarat tadi. Harus kita ingat. Yang penting kita berusaha dulu. Baik, terjawab ya, Bek? Baik, Ibu, Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Besar harapan kami, apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Paling tidak, kita bisa membagikan ke orang yang terdekat kita, orang yang kita paling sayangi, dan paling tidak kita di saat kita menemukan atau orang yang pertama menemukan bisa berbuat. Jadi itu harapan kami datang ke sini. Selanjutnya barangkali sangat tidak lengkap kalau setelah kegiatan itu tidak ada foto-foto. Jadi kita dokumentasi dulu. Ada Pak RW, ada Pak RT, ada Bu Kader, dan para peserta.
Kalau muat sudah sini semua kita kumpul, kita buat foto bareng, saya kirim ke Bapak. Fotonya saya kirim ke Bapak. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.